Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan saya Muhammad Rahmani, kelas A3 Prodi PJJ PAI Yaden Sukses Nurjati Cirebon. Dalam produk kali ini saya akan membawakan tema tentang moderasi agama. Sudah hadir bersama saya Agus dan Muhammad Arifudin SPD selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Ustaz, sebenarnya apa sih itu moderasi agama itu? Tolong jelaskan dulu. Moderasi beragama ya berarti itu adalah kehidupan kita sebagai warga negara, khususnya di Indonesia yang majemuk warganya tentang pemelukkan agama, di mana kita harus saling toleransi, harus saling menghargai, kemudian yang bermuara ya pada persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu moderasi beragama. Intinya yang namanya moderasi beragama ya kehidupan kita dalam beragama untuk saling menghargai lah, itu namanya moderasi. Gitu. Terus apa ada prinsip-prinsip dalam moderasi agama itu? Kalau bicara prinsip itu, kalau kita melihat akar kata daripada moderasi, itu kan berasal dari kata moderat sebetulnya. Moderat artinya ya paling tidak kita punya dua prinsip dalam kehidupan beragama, dalam berbangsa. Paling itu prinsip berkeadilan dan juga prinsip seimbang. Artinya kita itu tengah-tengah, tidak ada keterpihakan kita kepada salah satu blok atau apa, itu namanya prinsip keberimbangan. Prinsip adil ya artinya paling tidak kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan pengertian adil itu sendiri kan bukan berarti kita harus membagi dua sama rata, tidak. Tetapi adil ini adalah menempatkan sesuatu di tempat yang sesuai, yang seharusnya ditempatkan, itu adil. Bahkan kalau kita mengkaji terkait dengan kehidupan moderat terutama di Indonesia, alhamdulillah kalau kita dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita tahu itu artinya sudah, walaupun kita beda-beda suku, agama, bangsa, tapi karena kita diikat oleh tali Bhinneka Semboyan kita, ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita. Dan alhamdulillah bisa kita rasakan di Indonesia kehidupan bisa saling berdampingan, saling menghormati. Bahkan kalau kita mengkaca negara-negara Timur Tengah, kan banyak yang mau mengkaji di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia kok banyak suku, banyak multi agama, tapi rakyatnya kok damai, tenang? Itu mereka penasaran, sehingga mereka itu berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk belajar rahasianya apa sebetulnya, sehingga kehidupan beragama itu bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gitu. Jadi memang moderasi agama itu ada dasarnya menurut agama Islam sendiri. Kalau bicara tentang dalil kan kalau biasanya kita kan ada dalil akli, ada dalil nakli lah. Kalau secara Al-Quran yang jelas Allah sendiri sudah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada hal pemaksaan dalam beragama. Jadi sebetulnya seperti memeluk agama dan semuanya itu sebetulnya adalah hidayah. Si A itu dilahirkan beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha, semua hidayah dari Allah. Dan kita sebagai manusia yang hidup terutama di Indonesia ya tidak boleh memaksakan kehendak, kamu harus ikut agama saya. Wong agama kita sendiri Islam, itu dalam kitab suci kita Al-Quran Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan. Bahkan kita dianjurkan, kalau kita mengkaji di Al-Quran juga ya niku sih ayat yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas al-ayah. Jadi Allah itu sudah menjadikan kita sebagai umat wasaton, tengah-tengah. Artinya tengah-tengah, ya tidak ekstrim, tidak keras, juga tidak terlalu lunak.
Artinya kita tengah-tengah untuk menegakkan syariat Islam. Nah, seperti kalau kita dalam permainan sepak bola misalkan kan ada bahasa wasit itu. Wasit kan aslinya kalau kita pelajari wasit itu kan berarti isim fa'il. Berarti orang yang menjadi penengah. Jadi wasit ini sebagai penengah dalam permainan sepak bola tidak boleh memihak salah satu klub sepak bola, harus benar-benar berdiri di tengah-tengah. Itu makanya kita juga dalam berkehidupan moderasi beragama di Indonesia khususnya itu ya kita tidak boleh ekstrim terlalu ekstrim, lemah jangan terlalu lemah. Artinya tetap kita pada rambu-rambu sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis. Kayaknya gitulah untuk kaitan dengan dalil tadi yang sudah ayat kami bacakan. Jadi kalau bicara ada dalilnya dan ini terkait dengan moderasi agama jelas ada. Itu adalah tuntunan dari syariat Islam. Itu. Ya, terima kasih. Oh, itu. Ada lagi pertanyaan kira-kira yang bisa dibantu? Kalau satu sudah cukup. Cukup. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Abah atas penjelasan yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjalankan Ayo ini disambil sekalian ya. sekarang di kehidupan masyarakat ini. Iya, amin. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.